Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita masih tetap sangat semangat dan setia dalam mengikutinya. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Saat ini kita katakan kepada Tuhan, lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning, yang sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning, yang sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning, yang sudah matang untuk dituai. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakan bagi kita semua. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hambanya itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu lalang dan gandum. Sekali lagi, saya membagikan tema bagi kita semua, yaitu lalang dan gandum. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di hari sebelumnya kita sudah membahas tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Dikatakan ada yang menabur di pinggir jalan, ada yang menabur di batu-batu, kemudian ada yang menabur di semak duri, dan kemudian ada yang menabur
di tanah yang subur atau di tanah yang baik. Dan kita tadi sudah melihat dan membaca di ayat yang ke-18 dan sampai ayat yang ke-23 bagaimana arti dari semua keempat tempat yang ditabur itu. Apa artinya? Kita tadi sudah membaca di ayat 18. Arti perumpamaan itu yaitu di ayat yang ke-23 sebagai yang menabur di tanah yang baik, yaitu orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah sampai 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Sedang jemaat Tuhan, kemudian setelah Yesus berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur, kemudian dia melanjutkan tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kemudian di ayat yang ke-24 dikatakan Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladang. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum, lalu pergi. Sedang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita dapat membedakan lalang dan gandum itu, atau contohnya sebuah padi, lalang dan padi itu dan gandum itu, kita bisa membedakannya jikalau sudah tua atau pada waktu menuai, kita bisa membedakannya mana lalang dan mana gandum. Karena apa sih dan jemaat Tuhan? Karena jikalau waktu masih kecil atau belum berbulir atau belum berbunga atau berbuah, kita tidak tahu membedakan mana lalang dan mana gandum. Tapi kita bisa membedakan lalang di antara lalang dan gandum, yaitu ketika dia berbulir dan ketika kita akan menuai, kita akan bisa melihat perbedaannya. Yang pastinya gandum akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan lalang tidak menghasilkan buah. Oleh karena itu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, perumpamaan yang dibentangkan oleh Tuhan Yesus, dikatakan kerajaan surga itu seumpama seorang yang menabur benih yang baik di ladang. Ada seorang menabur yang baik di ladang. Kemudian ketika penabur yang baik ini dia tertidur, ada seorang musuh yang datang. Kemudian dia menabur yang tidak baik atau menabur lalang. Supaya apa? Tujuannya supaya apa yang ditanam oleh seorang penabur yang baik ini itu gagal dan tidak berhasil. Namun firman Tuhan dikatakan kita bisa membedakannya jikalau kita nanti akan menuainya. Ketika sudah tua dan siap untuk dituai, kita akan bisa membedakannya. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, terkadang di dalam kehidupan kita sudah menabur yang baik, namun ada beberapa orang yang ingin menghancurkan apa yang kita tabur tersebut, ingin mengacaukan, ingin merusak apa yang kita tabur. Namun satu hal yang perlu kita tanam dalam hati kita, ketika kita benar-benar menabur yang baik, firman itu termaterai di dalam hati kita, maka sekalipun si jahat datang, iblis menggoda, kita tidak akan pernah goyah, kita tidak akan pernah gagal. Karena apa? Karena Tuhan selalu memberikan hikmat bagi kita untuk kita boleh membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-29 sampai 30, tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut. Dikatakan seorang penabur itu, gimana kalau lalang itu kita cabut saja supaya tidak mengganggu gandum itu. Namun dikatakan oleh firman Tuhan, jikalau lalang itu kita cabut, maka gandum itu juga akan terikut. Karena itu mereka menempel, berdekatan, akarnya menempel satu dengan yang lain. Dan daunnya itu hampir sama. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu
ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Kemudian ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Dikatakan biarlah keduanya tumbuh bersama. Mungkin orang jahat itu menabur yang tidak baik di ladang kita. Dan biarkan saja. Dan kita akan bisa melihat perbedaannya itu. Ketika nanti akan menuai, kita akan melihat mana yang berbuah dan mana yang tidak berbuah. Dan saya percaya orang jahat tidak akan pernah berbuah yang baik. Tetapi orang yang baik pasti akan menuai yang baik, berbuah yang baik. Kemudian pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang-lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Sidang jemaat Tuhan dikatakan, aku berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu. Dikatakan cara untuk kita boleh membedakan yang berbuah dan tidak berbuah. Dikatakan lalang itu pertama dikumpul, kemudian diikat berkas-berkasnya. Dan saya percaya lalang itu tidak akan berbuah. Dan jikalau tidak berbuah, dia pasti dibakar dan dibuang dan tidak ada gunanya. Nah, setelah lalang itu sudah dikumpulkan, diikat berkas-berkasnya, dan kemudian yang tersisa hanyalah gandum. Jadi tidak boleh dicabut lalang di luar. Tidak boleh dicabut karena apa? Kalau kita cabut, maka gandum akan terikut. Jadi biarkan sampai menuai. Dan di situ kita akan melihat perbedaannya. Kita akan mengumpulkan lalang pertama dan kemudian kita akan melihat mana yang berbuah, yaitu gandum. Dan setelah lalang itu kita kumpulkan, kita ikat bekasnya. Dan siapa yang tidak berbuah, dia akan dicampakkan dan dibakar. Firman Tuhan katakan. Dan kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Dan kita akan melihat gandum itu berbuah yang baik. Oleh karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Apapun kesulitan, rintangan dalam hidup kita, tetaplah taburkan yang baik. Walaupun orang selalu mengusik, mengganggu, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dan firman Tuhan katakan, yang baik, orang yang menabur yang baik akan menuai yang baik. Orang menabur yang jahat tidak akan pernah berbuah kebaikan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah selesai mendengar firman Tuhan. Materikan firman-Mu supaya kami boleh mengerti dan memahami, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.